Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yuk Om. Kayaknya gue akan menyampaikan sebuah materi spesialisasi teologi digital. Sebelum saya membuka materi, kemungkinan saya sudah tahu dengan surah Al-Maun. Ya. Ya. Teologi Al-Maun menurut Muhammadiyah adalah konsep yang didasarkan pada ajaran surat Al-Maun dalam Al-Quran, merupakan amal sosial dan kepedulian terhadap duafa, anak yatim, dan orang miskin. Dalam pandangan Muhammadiyah, iman harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Mencerminkan keseimbangan antara iman dan amal soleh, setiap muslim berperan aktif dalam kontribusi sosial sebagai manifestasi sejati. Sejarah Al-Maun menurut Muhammadiyah. Pada awal abad ke-20, Syekh Ahmad Dahlan mengajarkan surah Al-Maun kepada murid-muridnya di Madrasah Mu'allimin atau Kauman selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Protes murid, para murid mulai besar dan bertanya, Kiai, kenapa surah ini tidak diganti? Kami sudah hafal dan tahu artinya. Sekarang Kiai Dahlan, dia menjawab dengan pertanyaan retoris, apakah kalian sudah menghafalkannya? Kiai Dahlan menjelaskan bahwa memahami ayat bukan sekadar menghafal, tapi melakukan aksi nyata. Dalam perspektif Muhammadiyah, Islam miskin baru tidak hanya merujuk pada mereka yang kekurangan harta secara finansial ekonomi, tetapi juga mereka yang mengalami ketertinggalan dalam akses sumber daya modern. Muhammadiyah memperluas definisi ini agar dakwah Al-Maun tetap relevan dalam pandangan abad ke-20. Adalah satu, transformasi kesolehan dari ritual sosial. Hikmahnya adalah ibadah makhluk seperti sholat harus berbuah pada ibadah muamalah atau sosial. Jika seseorang rajin sholat tapi membiarkan tetangganya lapar, maka sholatnya dianggap celaka. Wailun lil musallin, karena tidak mampu mencegah kekejian sosial. Dua, kritik terhadap agama yang unggul. Hikmahnya adalah Muhammadiyah mengajarkan bahwa predikat penista agama bukan diberikan kepada orang yang tidak beriman pada Islam, melainkan kepada mereka yang mengabaikan anak yatim dan orang miskin. Agama harus menjadi kekuatan yang membebaskan, bukan kepada simbol identitas. Yang ketiga adalah ikhlas melawan riya atau kemandirian gerakan. Hikmahnya, dalam berorganisasi, warga Muhammadiyah diajarkan untuk bekerja secara kolektif atau jamaah dan sistematis, bukan untuk pamer kekuatan atau mencari pujian. Bantuan harus diberikan secara lembaga agar dampaknya luas dan berkelanjutan, bukan sekadar sedekah sporadis untuk konten atau citra. Yang keempat adalah Islam sebagai solusi masalah kemiskinan. Hikmahnya, Islam adalah agama yang pro-duafa atau pembela kaum lemah. Hal inilah yang mendasari berdirinya ribuan amal usaha Muhammadiyah untuk kaum di panti asuhan, sekolah, dan rumah sakit. Itu semua adalah untuk konkret dari menafsirkan Al-Maun ke dalam kenyataan. Oke. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang bermanfaat. Ingat pesan-pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Itu baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Nasrul minallah wa fatun baik wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.